Timor Leste diambang kebangkrutan. Sudah 2 tahun tidak memiliki anggaran negara. Dan Sanana Gusmao, masyarakat akan mati katanya. Pada operasi Seroja yang dilaksanakan puluhan tahun silam, Jose Alexander Kai Rala Sanana Gusmao atau yang biasa dipanggil Sanana Gusmao adalah target utama ABRI. Bisa difahami karena pada waktu itu Sanana Gusmao dianggap sebagai pemantik gerakan pendukung kemerdekaan Timor Leste. Pasca mendapatkan kemerdekaan, Sanana Gusmao dipuja layaknya pahlawan oleh masyarakat Timor Leste. Ia bahkan dijadikan presiden pertama negara tersebut. Akan tetapi di saat yang sama, Sanana Gusmao harus mengingat pernyataan terkenal dari mendiang Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah menghadapi asing. Namun perjuanganmu berat karena harus menghadapi saudara sebangsamu sendiri. Ya, kini Sanana Gusmao harus menghadapi saudara sebangsanya sendiri untuk memajukan Timor Leste jika tak mau sengsara ke depannya. Dikutip zonajakarta.com dari The O2C Post, Senin 21 September 2020, sebuah laporan trimestral dari Bangko Sentral Timor Leste atau BCTL baru-baru ini mengumumkan bahwa dana abadi minyak bumi Timor Leste saat ini telah mencapai 18,4 miliar dolar. Dana abadi itu rapat tersimpan di New York, Amerika Serikat, dan Timor Leste harus cermat menggunakan dana itu. Pasalnya banyak orang mulai berpikir dan prihatin akan kesinambungan keuangan pemerintah yang sebenarnya, terutama rencana pemerintah yang akan menganggarkan dana sebesar 1,4 miliar dolar untuk tahun 2021. Pemerintahan Timor Leste khususnya Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Agustus 2020 lalu menyelenggarakan seminar APBN, menandai dimulainya penyusunan APBN 2021 di Auditorium Sanana Gusmao, Dili. Seminar yang mengangkat tema anggaran untuk pemulihan dan penguatan pembangunan dengan tujuan utama membahas semua prioritas nasional berdasarkan program pemerintah, rencana strategis pembangunan nasional, dan semua tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai politik dan keuangan dari dampak COVID-19 dan rencana pemulihan ekonomi untuk menentukan paket fiskal tahun 2021 yang terintegrasi dengan kebutuhan nyata negara. Menteri Keuangan Fernando Hanjam dalam intervensinya mengatakan, seminar ini merefleksikan komitmen pemerintah dalam penyusunan APBN 2021 guna merespon dampak wabah COVID-19, terutama pemulihan ekonomi atau rekonstruksi, dan juga menjamin keterlanjutan pembangunan dan pencapaian kualitas pekerjaan umum bagi masyarakat. Perdana Menteri Taur Matan Ruak melalui sambutannya pada acara pembukaan seminar mengingatkan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan karena dulu APBN tidak lolos di Parlemen Nasional yang memaksa negara hanya menggunakan dana 2 desimal dengan situasi politik di parlemen untuk mendukung pemerintah tanpa pemilihan awal. Masalah belum selesai karena setelah itu terjadi lagi bencana alam pada tanggal 13 Maret dan 22 Mei yang merusak rumah dan fasilitas umum masyarakat dengan kerugian mencapai 50 juta US dollar. Belum lagi munculnya COVID-19 yang tidak hanya berdampak terhadap sanitasi dan kurangnya peralatan medis, tetapi juga memicu dampak ekonomi dan sosial, ujar Matan Ruak. Menanggapi semua tantangan tersebut, Kepala Pemerintahan menyebut kematangan jajaran pemerintah dan warga negara yang meningkat signifikan, karena tidak hanya menghadapi berbagai masalah, tetapi juga harus mencari solusi. Khusus untuk upaya pencegahan pandemi COVID-19, Kepala Pemerintahan menjelaskan, hingga saat ini, berusaha menyeimbangkan situasi dengan jawaban atas aspek kesehatan dan dampak sosial ekonomi. Di sisi lain, dengan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan COVID-19, dengan melaksanakan paket pemulihan ekonomi, dan pembentukan komisi untuk menangani rencana rekonstruksi ekonomi. Perdana Menteri berharap bahwa presentasi yang dilakukan dalam seminar tersebut nantinya akan berkontribusi pada gagasan penetapan prioritas APBN 2021. Dalam seminar tersebut, peserta menyaksikan presentasi program, metas prioritas, capaian sosial ekonomi, dan dampak COVID-19, capaian keuangan politik, dan usulan RAPBN 2021. Seminar diakhiri dengan debat tentang semua prioritas nasional dan batas maksimum usulan APBN 2021.
Sementara itu, pemimpin karismatik Sanana Gusmao meyakini bahwa Timor Leste memiliki dana abadi di Bank New York, Amerika Serikat, dan Sanana sangat yakin bahwa rencana anggaran pendapatan belanja negara akan disahkan dengan suara mayoritas di Parlemen Nasional. Anggaran bisa saja disetujui, tapi prosedurnya bermasalah. Maka Angela Freitas diminta untuk tidak menurunkan people power untuk melengsarkan Presiden Republik. Biarkan saja dia yang turun, kata Sanana di Dili akhir pekan lalu. Sanana menambahkan dana minyak masih ada, tapi menurutnya jika pemerintah ini memimpin 10 tahun lagi, semua orang di Timor Leste akan mati. Hanya untuk membayar hotel yang digunakan untuk karantina, membayar catering juga tidak tahu bagaimana uang mengalir, tapi menutup mata untuk proyek darurat. Artinya selama 10 tahun mereka terus memimpin, lebih baik kita kabur ke suatu tempat. Jika mereka memimpin 10 tahun lebih, jangan sebut kota. Sudah hampir 2 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak sampai saat ini tidak memiliki anggaran negara.